Ya halo, selamat malam kepada para investor tanah air. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa walaupun market muram. Tetapi hari ini saat ini Sekuritas akan mengadakan event spesial yaitu Stock Idea Series. Yang mana pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang mana IPO-nya ini udah booming banget, di mana sudah lebih dari 500.000 SID mendaftar di periode book building. Jadi PT ini atau PT Niramas Utama Tbk telah berdiri sejak tahun 1990 dengan pabrik pertama ada di Bekasi. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Direktur dari PT Niramas Utama Tbk atau yang kita sering sebut sebagai Jelly. Siapa lagi kalau bukan Bapak Adi S. Lukman selaku Direktur dari Jelly. Dan Bapak Adi S. Lukman ini juga menjabat sebagai Ketua Umum dari Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Mari kita sambut Bapak Adi Lukman. Halo, selamat malam. Selamat malam Bro Bernard nih. Bro Bernard. Waduh, luar biasa. Apa kabarnya Pak? Baik, meskipun tadi bilang agak temaram ya ini di bursa, tapi kita semangat. Semangat selalu, apalagi kita melihat ya Pak ya, udah 500.000 SID mendaftar di periode book building. Ya, saya juga tidak menyangka ya, luar biasa sambutannya. Mungkin karena sudah pengen bangkit kelihatannya. Yes, jadi amin. luar biasa ini. Kalau saya pertama kali ingat mengenai Inako atau Jelly adalah produk Nata de Coco. Oh iya, benar. Ya, karena saya pertama kali waktu itu makanya Nata de Coco dan saya suka banget Pak. Waduh, dan kasih. Happy banget kami Sekuritas dipercaya sebagai underwriter untuk Jelly. Ya, ini memang jodoh ya. Jodoh. Kita dari awal cari, ternyata Sukor nih yang paling cocok. Amin. Gitu. Ya. Dan tentu saja udah banyak generasi milenial dan Gen Z ya yang udah mengicip produk Nata de Coco dari kecil atau produk Inako. Nah, inilah Bapak Direkturnya yaitu Bapak Adi Lukman. Yeah. Dan kepada Bapak Adi Lukman kita persilahkan Pak waktu dan tempat untuk mempresentasikan mengenai Jelly. Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Bro Bernard. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman generasi senior maupun generasi muda, milenial, Gen Z yang hari ini hadir, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan Niramas Utama Tbk yang baru akan masuk ke IPO ini ya. Jadi kita Niramas Utama Tbk ini sudah 35 tahun. 35 tahun kita berdiri dan kalau kita lihat perjalanannya cukup panjang ya dan cukup berliku. Tapi saya ingin cerita terkait dengan kenapa kita nanti akan masuk ke pasar modal dan lain sebagainya. Kita berdiri tahun 90 dari perusahaan yang sangat kecil sekali. Yeah. Pada saat itu hanya menjual produk Nata de Coco tapi mentah, semi proses. Oke. Ya, waktu itu hanya ke Jepang dan Taiwan, hanya 2 customer. Iya. Nah, kemudian setelah tahun 94 customer tiba-tiba hilang. Kami mulai memikirkan, waduh kalau gini kita hanya tergantung 2 customer, perusahaan tidak sustain. Betul. Akhirnya para pemegang saham mengajak beberapa investor, akhirnya kami bertujuh sepakat kita harus merubah model bisnis dari B2B menjadi B2C. Iya. Nah, inilah titik balik atau yang kita katakan start yang luar biasa karena dengan harapan B2C ini customer kita tidak hanya 2 tapi jutaan, apalagi Indonesia itu cukup besar penduduknya ya, sekarang aja 286 juta lebih dan pertumbuhan cukup bagus. Dan akhirnya tahun 95 itu kita putuskan kita harus punya merek. Akhirnya kita putuskan kita punya merek Inako dan kita customernya jutaan penduduk Indonesia. Tapi Bro, tahun 95 itu kita itu terus terang omset pertama hanya 7,5 juta. 7,5 juta rupiah? Rupiah, 7,5 juta rupiah. Masih sangat kecil ya Pak? Iya, bisa bayangkan bagaimana harus bayar gaji, harus bayar ini ya. Tidak terbayangkan kan. Nah, tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita terus berkembang dan akhirnya tahun 96 kita bikin Jelly dan ternyata meledak. Nah, kalau banyak yang mau nostalgia ini, terutama generasi milenial pada saat itu
terkenal jelly loncat ya. Kalau yang begini papa juga doyan gitu, jelinya loncating gitu. Nah, akhirnya sekarang banyak yang saya lihat di media sosial banyak yang bilang, waduh kita mau nostalgia ini dengan Inaco dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terus berkembang. 99 kita bikin aloe vera atau lidah buaya. Kemudian 2003 kita mendirikan pabrik di Pontianak. Yang pabrik pertama tadi di Bekasi. Ya, kemudian Pontianak. Kemudian terus berkembang. Kita bikin puding, kita bikin RTD, minuman Nata de Coco. Akhirnya 2016 kita mendirikan pabrik yang ketiga di Pandaan. Itu, dan akhirnya terus tumbuh berkembang sampai 2025 kemarin kita mengakuisisi anak perusahaan yang di Sukabumi itu khusus memproduksi Nata de Coco. Seperti itu. Nah, tapi perjalanan itu tidak mudah. Selama 35 tahun kita mengalami pasang surut, menghadapi banyak krisis. Tahun 98 kita lagi booming-boomingnya jual jelly, Inaco dan Nata de Coco dan jelly, tiba-tiba krisis 98. Banyak kompetitor kita yang rontok, terutama yang kecil-kecil itu ya, yang hanya jual murah saja. Nah, tapi kita bisa bertahan. Karena apa? Karena konsistensi dari pemegang saham dan kita sepakat bahwa kita harus terus menjaga mutu. Mutu adalah utama, tidak bisa ditawar. Seperti itu. Nah, kemudian ada krisis lagi tahun 2008, 2006, 2008. Kemudian ada beberapa krisis termasuk COVID kemarin. Itu luar biasa. Tapi ini ujian dan ternyata kami bisa melewati dan bahkan kami terus tumbuh. Perusahaan ini terus tumbuh, bahkan kadang-kadang double digit, kadang single digit, tapi terus tumbuh. Nah, masalahnya adalah para pemegang saham kita itu konservatif semua. 77 ini konservatif dan kita tumbuh organik, benar-benar organik. Ada untung kita masukkan lagi, tumbuh lagi, masukkan tumbuh lagi sampai saat ini. Nah, kemudian kita berpikir, oke, kita ingin mempercepat, ingin mempercepat pertumbuhan. Makanya kita pikir kalau gitu kita harus bisa masuk ke pasar modal nih supaya bisa memberi kesempatan pada investor untuk ikut memiliki gitu. Nah, makanya kita putuskan dan akhirnya kita masuk itu. Nah, kalau kita lihat nih konsistensi dari para pemegang saham masih ada di sini, 77-nya kita ada 3 komisaris, ada 6 direktur yang semuanya masih ada yang pemegang saham, tapi ada yang profesional juga ya, seperti itu. Nah, konsistensi komitmen kita dari semua pemegang saham, dari manajemen sangat kuat sekali, dan bahkan kalau Bro Bernard tahu selama 35 tahun kita tidak pernah bagi dividen. Karena kita ingin perusahaan ini tumbuh organik, semua keuntungan kita pakai terus untuk menumbuh kembangkan. Tapi nanti setelah masuk ke pasar modal tentunya kita harus janji kepada investor ya untuk memberikan dividen tersebut. Ya. Nah, inilah. Nah, kita sekarang sudah ada didukung oleh 251 titik distribusi di seluruh Indonesia. Jadi, reseller ya 251 iya, itu? distributor kita di seluruh kota. Sebetulnya target kita lebih ya, kita berharap tahun 2030 akan mencapai 300 ya. Karena kalau kita lihat kabupaten kota kan lebih dari 400 ya. Jadi kita masih perlu memperluas lagi. Kemudian kita terus membangun jaringan kita sudah punya sekarang 115 SKU. 115 SKU dan kita tetap menjaga penjualan kita, ekspor tetap ada. Sekarang ke beberapa negara sudah ada dan kita dengan didukung oleh 4 pabrik yang saat ini ada. Mudah-mudahan nanti setelah IPO kita bisa tumbuh terus dengan perkembangan ini. Nah, jadi ini contoh produknya ya Pak? Benar. Ini contoh-contoh produk yang ada itu secara lengkap bisa dilihat di situ. Tapi ini beberapa ini unggulan mulai dari Nata de Coco, jelly, dan yang terbaru kita ada Energel tuh. Energel itu kita desain khusus untuk olahraga. Karena itu khusus mengandung guarana. Guarana itu kafein tapi natural. Itu dari tumbuhan dan sangat bagus sekali untuk orang olahraga, untuk menjaga stamina dan lain sebagainya ya. Dan kalau haus-haus ada minuman RTD ya. Kita ada snack juga udah mulai. Ada snack, ada gamis juga meskipun masih belum besar gamisnya ya. Nah, inilah
portofolio dari SKU kita yang ada ya. Nah kita ini tadi saya pikir saya udah cerita ada empat pabrik ya, pertama di Bekasi, kemudian di Pontianak, di Pandaan, dan terakhir di Sukabumi. Nah yang menarik, meskipun kita perusahaan kecil, kita itu sudah mempersiapkan diri untuk digitalisasi. Oke. Karena tahun 2017 kita go live dengan SAP untuk menunjang manajemen, dan ini ada untungnya juga. Ternyata dengan sistem digital ini pada saat pandemi kita sangat leluasa sekali, kerja dimanapun kita bisa membuat laporan, meng-approve atau menyetujui semua pengeluaran financial maupun manajemen decision, semuanya by digital. Yeah. Ini secara kebetulan atau sudah didesain, ini puji Tuhan ya, anugerah ya. Ternyata dengan 2017 kita sudah go live, ternyata 2020 kita COVID, ini sangat membantu sekali. Kalau tidak, bisa dibayangkan tuh perusahaan seperti apa ya. Nah kemudian kita mulai, setelah itu kita diikuti digitalisasi di produksi 2018. Karena pabrik yang di Pandaan itu sudah boleh dikatakan di dalam itu pekerjaannya sedikit, karena kita kendalikan dari control room semuanya, sehingga tidak banyak pekerja di situ ya. Kemudian kita mulai memikirkan bagaimana kita mendukung dengan panel surya atau untuk apa namanya sustainability ya, dan juga kita energy saving. Kita mau tahun 2024 menerapkan program energy saving, bekerja sama dengan beberapa vendor yang cukup terkenal. Kita melakukan itu sehingga kita bisa monitor mana yang boros, mana yang kurang bagus diperbaiki dan lain sebagainya. Inilah, meskipun perusahaan kecil tapi kita sebenarnya sudah siap untuk maju lebih besar lagi. Basicnya ada. Nah ini untuk menunjang itu kita perlu sumber daya manusia yang kita katakan menjadi aset yang sangat berharga ya. Karena dengan sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan akan tumbuh kembang dengan baik. Nah untuk itu kita punya Inaco Value namanya. Inisiatif, never give up, adaptive, courageous, dan ownership. Nah dengan value-value ini kita tanamkan setiap hari, kita bikin doa, ada doa dengan ini bergantian tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, seperti itu. Tapi semua karyawan juga harus memahami bagaimana kita harus berinovasi. Kita never give up, tidak pernah menyerah ya, seperti itu. Kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali, seperti itu. Dan bagaimana kita harus menumbuhkan kepemilikan ownership. Oke, saat ini jumlah karyawannya udah berapa, Pak? Sekarang kalau secara yang tetap dan termasuk staff dan itu sekitar 500-an, tapi itu di luar yang tenaga kerja di pabrik ya. Di luar tenaga kerja pabrik. Kalau tenaga itu yang tadi staff, karyawan, sales, dan lain sebagainya. Tapi kalau termasuk pabrik 1.000 lebih ya. Wow, ini bukan perusahaan kecil ya Pak. Omsetnya juga ada 700 miliar. Oh iya sekarang. Per tahunnya. Sekarang ya menengah lah, boleh dikatakan menengah. Tapi kita berharap menuju besar ya. Itulah yang kita ini. Nah ini beberapa penghargaan yang kita peroleh dengan beberapa sertifikasi, ada ISO, GMP, halal, dan lain sebagainya. Dan kita juga dipercaya oleh perusahaan Jepang untuk memproduksi jelly yang halal yang untuk ekspor khusus. Jadi itu salah satu juga. Bagaimana kita terus mendorong ya, kita fokus ya. Bagaimana kita harus fokus untuk mengembangkan usaha kita ini, mulai dari apa namanya value-value itu kita terus kembangkan. Nah, inilah yang kita terus agar kita bisa bersaing di pasar. Ini beberapa contoh penghargaan yang kita dapatkan, mulai dari penghargaan halal nomor 1 dan lain sebagainya. Kemudian ada top of mind, top brand dan lain sebagainya. Ini penghargaan yang saya kira tidak perlu satu persatu, tapi setiap tahun kami masih mendapatkan itu. Dan terakhir kami mendapatkan yang penghargaan dari ASEAN Innovation ya, untuk produk inner gel itu, karena dianggap menjadi berinovasi untuk perkembangannya. Nah inilah performance dari perseroan ya. Kalau kita lihat memang ada sedikit penurunan penjualan ya,
Iya. dari 23 ke 25, tapi ini adalah strategi yang kita review dari performance kita, kemudian kita membuang unit-unit atau SKU yang tidak produktif, Iya. kita buang sehingga kita lihat itu labanya langsung melonjak luar biasa. Nah, dengan harapan ini nanti pada saat setelah mendapatkan dana IPO, kita akan berkembang untuk menambah SKU baru sehingga kita berharap bisa menghasilkan SKU yang profitnya bagus dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan ya. Oke. Nah, saya kira ini mungkin hanya sekedar indikasi saja. Kita berharap nanti OJK bisa segera memberikan pernyataan efektifnya dan Yes. kita bisa masuk. Tapi yang jelas 50% lebih itu kita gunakan untuk menambah barang modal baru untuk menghasilkan SKU baru. Oke. Ini yang kita hasil dana IPO itu tidak gunakan untuk membayar pemegang saham, tapi kita ingin perusahaan ini tumbuh dulu. Oke. Itu yang sangat kita harapkan, dan kemudian sekitar 18% itu untuk memperbaiki logistik, automation supaya lebih efisien, lebih produktif. Kemudian sekitar 10% kita untuk memperbaiki struktur dana, kita kembalikan ke bank supaya lebih baik ya nanti, dan sisanya untuk modal kerja. Nah, bisa dibayangkan hampir 70% dana IPO kita pakai untuk pengembangan usaha. Ya. Ya, jadi inilah modal yang kita janjikan kepada investor, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan profit yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan dividen lebih bisa kita bagikan setelah tutup buku tahun 2026 itu. Nah, dengan harapan kita kan udah janji maksimum 30% ya, Iya. akan dibagikan sebagai dividen untuk para investor. Karena setelah masuk ke pasar modal, ternyata kita harus berubah, ini budaya harus berubah, Betul. ketepatan waktu, kecepatan, dan juga bagaimana kita memikirkan investor yang publik, yes. gitu. Nah, ini yang ternyata perubahannya cukup drastis. Dulu kita nggak pernah mikir nih, yang penting para pemegang saham pendiri puas, karyawan puas, profit ada, tapi sekarang memikirkan publik nih, investor publik ini harus dijaga, kepercayaan harus dibangun agar kita bisa terus tumbuh bersama dengan para investor publik seperti itu. Oke. Ya, itulah yang kita harapkan, dan dengan memperbaiki fundamental perusahaan, kita harapkan dari investor ini memberikan apresiasi. Itulah yang kita harapkan. Wah, luar biasa Pak Adi. Mari kita beri aplaus buat Pak Adi Oke, sekalian. terima kasih. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa emiten Jelly ini saat ini telah menutup periode book buildingnya ya. Ya. Dan puji Tuhan kita udah meraup dana seperti yang kita harapkan. Dan nanti kita tinggal menunggu tanggal efektif, di mana kita indikasikan OJK tanggal efektif di tanggal 29 Juni 2026. Kemudian periode book building indikasi di tanggal 1 sampai 3 Juli 2026. Kemudian distribusi saham akan dilaksanakan di tanggal 6 Juli 2026, dan IPO mudah-mudahan kita targetkan akan terjadi di tanggal 7 Juli 2026. Oleh karena itu kita mohon doa dari para investor yang ada di Indonesia, dan nanti ramaikan pada proses poolingnya. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan jual beli ada di tangan nasabah masing-masing. Nah, kaitannya mengenai penggunaan dana Pak, tadi disampaikan bahwa akan digunakan untuk pengembangan produk atau SKU baru. Ya. Mungkin bisa dijelaskan SKU baru apa yang akan dikembangkan dari PT Niramas Utama atau Jelly ini untuk menunjang pertumbuhan atau growth ke depannya. Ya, oke. Kalau kita lihat performance kita selama ini, backbone kita yang paling utama adalah mini Jelly. Ya. Nah, kita berpikir kita harus punya second backbone. Supaya perusahaan ini akan semakin tumbuh berkembang dengan baik. Nah, second backbone itu kita melakukan survei ke pasar luar negeri, ke pasar dalam negeri. Ya silahkan Pak, nggak apa-apa. Kemudian kita berkesimpulan bahwa ada kategori yang kita namakan gamis ya. Gamis, Ya, apa itu Pak, bisa gamis, jelaskan? Gamis candy yang kita ingin masuk ke kategori ini.
tapi kita ingin berbeda dengan yang sudah ada, ya. Dengan functionality yang dari produk ini yang kita kembangkan, kita ingin melayani konsumen kita dari kecil sampai dewasa bahkan sampai lanjut usia. Dengan kalau kita ingat para ahli makanan minuman atau ahli gizi bilang, you are what you eat. Ya, apa yang kita makan itulah kita, kesehatan kita dan lain sebagainya. Nah, kita ingin menghasilkan produk kita makan enak tapi berfungsi untuk kesehatan kita, supaya kesehatan kita semakin baik. Orang udah tua butuh mineral, butuh vitamin, anak-anak butuh apa, kita siapkan itu produk itu, jadi sambil menikmati, sambil enak, sambil mengunyah enak-enak tapi sehat. Nah, itulah yang akan kita kembangkan seperti itu. Nah, itu kita harapkan ini akan menjadi backbone baru sehingga kita bisa memperkuat portofolio kita menjadi satu perusahaan yang terus berkelanjutan. Jadi kalau boleh saya rangkum, Gummies Candy ini adalah permen tapi yang bisa dimakan oleh semua usia ya Pak. Benar, ya. Kita akan siapkan ke sana. Dari orang kecil, remaja, dewasa hingga lansia, di mana ini tuh merupakan permen yang relatively health lah atau sehat lah untuk dikonsumsi oleh para customer. Benar. Nah, kemudian pertanyaan dari saya nih Pak, sebelum nanti saya buka buat audiens ya, jadi jangan lupa untuk tulis pertanyaan di IG Live kita. Saya ingin menanyakan mengenai ekspor nih Pak. Saat ini kita bisa melihat bahwa ekspor yang dilakukan oleh Inaco atau PT Nirama Utama telah mencapai lebih dari 30 negara. Apakah kedepannya Bapak akan juga berfokus kepada market ekspor atau lebih fokus ke domestik terlebih dahulu? Terus terang kita pasti yang utama adalah lokal, dalam negeri, karena pasar dalam negeri cukup besar. Kita bisa bayangkan, kalau saya data sebagai asosiasi ya, kita ada data bahwa pengeluaran penduduk Indonesia per kapita untuk makanan minuman itu rata-rata 50% dari PDB itu untuk makanan minuman. Ya, kita bisa bayangkan betapa besar. Dan 30%-nya dikontribusi oleh pangan olahan. Nah, itulah market. Makanya kalau kita lihat market lokal ini sangat besar, pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun, nah itu kan market juga ya. Makanya kita akan fokus ke sana, tapi selama ini kita ekspor tuh bersifat trading. Kita tidak menunjuk full marketing di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi dengan produk baru nanti kita lihat bahwa ada potensi ke sana. Kita akan menentukan beberapa fokus country yang akan kita fokuskan. Nanti di sana ada kegiatan marketing, kegiatan salesnya di sana, bekerja sama dengan perusahaan lokal yang akan kita treatment seperti di lokal sini. Jadi ada tim marketingnya, ada tim salesnya dan lain sebagainya. Itu yang kita akan tentukan fokus country untuk memperkuat ekspor kita. Karena ekspor kita selama ini masih kecil ya. Karena memang dulunya kan kita ekspor non brand ya, tapi baru belakangan kita ekspor dengan brand, Inaco seperti itu. Itu yang kita akan jalankan. Luar biasa Pak. Jadi untuk PT Nirama Utama atau Jelly ini akan berfokus kepada market dalam negeri terlebih dahulu, karena memang marketnya sangat luas ya Pak. Benar. Di mana kita memiliki penduduk hampir 280 juta jiwa, walaupun kita juga akan mengembangkan kaitan mengenai ekspor ke negara-negara yang menjadi tujuan. Tetapi seperti kita ketahui Pak, ini ada pertanyaan bagus dari Priscilia Madinata. Ya, ini adalah kaitan mengenai tentu saja industri FMCG terutama snacks ataupun jelly tidak lepas dari kompetitor. Nah, apa competitive advantage dari jelly dan bagaimana cara supaya jelly ini lebih unggul dari kompetitor? Serta perlu kita perhatikan bahwa ada kompetisi di mana perusahaan Cina mulai masuk ke Indonesia yang bergerak di bidang snack ataupun FMCG. Nah, ini menarik. Jadi kalau saya boleh katakan market Indonesia ini tumbuh, khususnya untuk makanan minuman. Kita tidak perlu takut berkompetisi. Karena kenyataannya pengalaman kami, semakin banyak kompetitor, pasarnya tumbuhnya semakin cepat. Semakin tumbuh. Kalau tidak ada kompetitornya, itu pertumbuhan pasarnya, kuenya itu lambat sekali. Nah, inilah yang pengalaman pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kami punya pengalaman 35 tahun ini untuk memproduksi jelly. Kami menjaga mutu konsisten
Dan ini bukan artinya kita tidak menjual produk asal murah, tapi kita menjual valuable product. Ya. Nah inilah karena kalau kita harus yakin bahwa kalau orang makan itu enak tidak sakit. Tapi kalau asal mengejar murah, apalagi banyak produsen-produsen yang kadang-kadang pakai bahan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah dan sebagainya, ujung-ujungnya makan murah tapi kesehatan turun. Ya, akhirnya apa mahal gitu. Nah kita menjaga mutu, konsistensi mutu ini sangat kita jaga. Yang tadi saya cerita itu berbagai krisis kita lewati, kita tidak bisa tawar, mutu menjadi nomor satu. Kita harus jaga itu. Nah dengan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tetap menjaga komunikasi dua arah dengan customer kita, dengan pelanggan kita, dan setiap keluhan kita perhatikan dan lain sebagainya. Ini akan menjaga konsistensi engagement dengan konsumen. Apalagi sekarang zaman digital ya. Kita dengan berbagai media digital kita bisa berkomunikasi dengan konsumen baik melalui online, kadang-kadang offline juga ya. Ini kita harapkan menjadi bagian ekosistem untuk menjaga sustainability dari penjualan kita. Nah ini yang kita, kalau orang import itu kan kadang-kadang cuma jual produk, dilempar, ditinggal seperti itu. Nah kalau ada masalah siapa yang bertanggung jawab seperti itu. Nah tapi kalau kami kan di dalam negeri, kami jaga, kami ada komunikasi dengan konsumen dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah kami menjaga semua produk yang kami produksi ini sesuai dengan aturan yang ada. Nah ini penting karena beberapa kali kan pihak berwenang ya dari Badan POM dan lain sebagainya menemukan produk-produk yang tidak sesuai dengan aturan, melebihi kadarnya, bahkan ada yang pakai bahan-bahan yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nah ini kami jaga konsistensi itu sehingga kalau orang makan Inaco yakin. Makanya kita punya tagline aku anak Inaco. Kalau aku anak Inaco dijamin makan enak, tidak menyebabkan mengganggu kesehatan dan lain sebagainya, itu paling penting. Itulah yang kita jaga. Jadi tentu saja yang dijaga adalah kepercayaan customer atau konsumen, sehingga tentu saja secara kualitas atau mutu akan dikaji lebih lanjut, di mana tentu saja tim Inaco juga memiliki tim quality control juga ya Pak ya? Benar, kita ada tim quality control yang selalu standby dan setiap ada keluhan kita akan pasti ini. Karena seperti disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa game di industri snack atau consumer goods ini bukan hanya kaitan mengenai harga yang murah, tapi kualitas itu penting. Jangan sampai nanti setelah makan produknya anaknya sakit. Nah itu yang tidak diinginkan. Sehingga mendengarkan customer atau kita mendengar review dari customer itu penting sekali ya Pak untuk proses development ke depannya. Dan tentu saja tadi juga disampaikan bahwa produk-produk yang digunakan untuk memproduksi produk-produk Inaco di depan ini tentu saja merupakan produk yang di-approve oleh pemerintah melalui Badan POM ya Pak Benar. Jadi itu yang kita jaga, apalagi sebagai asosiasi saya juga mendorong ya semua anggota comply dengan aturan-aturan yang ada, itu yang paling penting. Nah kalau dari PT Nirmas Utama atau Jelly sendiri apakah ada target untuk meningkatkan market share, dan jika ada bagaimana strategi yang dilakukan oleh perseroan untuk meningkatkan market share di kaitannya mengenai industri snack secara khusus? Jadi beberapa SKU kita itu sudah menduduki market leader ya di pasar, terutama mini jelly ya. Itu kita alhamdulillah puji Tuhan kita sudah market leader. Tapi kita tidak boleh lengah, kita harus tetap menjaga konsistensi kita dan menjaga kepuasan pelanggan supaya ini. Kita tentu ingin meningkatkan market share kita. Nata de Coco mungkin sudah ada beberapa perusahaan yang sebanding ya, ada 3 perusahaan paling tidak yang setara dengan kita. Kita beriringan, sama-sama masuk ke pasar, sama-sama berkompetisi, tapi semua kompetisinya sehat. Nah itu yang kita jaga ya. Dan tentunya dengan SKU baru yang nanti akan di launching, itu kita berharap kita akan mendapatkan market share yang cukup lumayan karena dengan berbagai diferensiasi produk.
Ya. Ini yang paling penting. Nah, diferensiasi produk menjadi kata kunci untuk bisa bersaing secara sehat di pasar. Oke, Gitu. jadi kunci dari Inaco untuk meningkatkan market share yang pertama adalah diferensiasi produk. Benar. Jadi berbagai inovasi Iya. terus dilakukan oleh tim research and development Iya, dari iya. PT Niramas Iya. Utama itu sehingga bisa menghasilkan SKU atau produk-produk yang diminati atau dicintai oleh pasar. Benar Sehingga sekali. R&D tidak terus berhenti ya Pak Ya, dilakukan oleh tim oleh terus kita apa? menyiapkan terus produk-produk yang sudah di-approve, tinggal kapan mau launching kita siap. Gitu. Oke, luar biasa. Dan kita kembali membuka pertanyaan dari para netizen atau para follower dari Sukaskuitas. Ini pertanyaan yang bagus juga dari Ang Juni. Izin tanya Pak, bagaimana dengan kebijakan makanan minuman manis yang akan dikenakan pajak tambahan? Apakah kebijakan ini nanti bisa berpengaruh terhadap performa dari Inaco? Ya, kami melalui asosiasi juga sudah berdiskusi dengan pemerintah. Sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi konsumen agar bisa menentukan dietnya sendiri. Jadi apapun kalau dimakan berlebihan pasti jelek. Iya. Ya, Inaco terus akan melakukan reformulasi menyesuaikan dengan aturan yang ada dan khususnya mendukung program pemerintah untuk mengurangi terutama gula garam lemak seperti itu. Nah, itu kita terus berinovasi, kita menjaga tetap enak tapi kadar gulanya kita turunkan secara bertahap karena ini bagian dari edukasi. Oke. Gitu. Jadi tidak bisa sekaligus apalagi kalau orang Indonesia ya, apalagi di Jawa. Kalau kita bertamu ke rumah orang dikasih yang nggak manis, dikira tidak menghargai. Gitu ya. Nah, ini kan kebiasaan budaya. Nah, kita pelan-pelan mengedukasi. Oke, kemanisan kadar manisnya dikurangi secara bertahap melalui reformulasi. Kemudian kita juga berdiskusi dengan pemerintah. Percuma kalau dikenakan cukai, tapi orang Indonesia tetap minum yang manis. Karena apa? Karena terbukti beberapa minuman yang sugarless ya, ditaruh di warung, tapi sama warungnya ditambahin gula sendiri, makin banyak. Betul. Akhirnya makin tidak terkontrol gitu loh. Nah, akhirnya pemerintah bisa memahami itu dan alhamdulillah sekarang pemerintah lebih fokus bagaimana kita mendorong pertumbuhan industri, khususnya industri makanan minuman yang benar, yang sehat, yang tidak merugikan kesehatan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi Pak Adi sebagai ketua KAPI juga sudah melakukan komunikasi intensif kepada pemerintah bahwa tentu saja untuk formulasi-formulasi Inaco sendiri juga akan dikurangi secara bertahap. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat harus aware terhadap dietnya masing-masing. Nah, salah satu edukasi sudah keluar peraturan label ya. Nanti ada Nutri Level namanya, ABCD. Ya, di Horeca ada sendiri dari peraturan Menteri Kesehatan, di produk makanan minuman yang kemasan ada dari peraturan Badan POM, Kepala Badan POM, Nutri Level ABCD ya. Nah, konsumen diharapkan dengan demikian bisa melihat, oke, saya pengen ngurangin gula, ya udah saya pilih produk yang B atau produk yang C, saya nggak produk yang D dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pengen manis ya oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting ya kita semua makan tapi jangan banyak-banyak. Itu yang paling penting itu. Oke, jadi nanti produknya nggak ada cuma produk yang original aja, tapi nanti juga mungkin ada yang less sugar ya ke depannya ya. Benar. Tapi kembali lagi nanti akan disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah itu sendiri dan juga dari demand dari nasabah atau customer itu sendiri. Tadi Koko sendiri ya, kita juga mendengarkan masukan dari konsumen. Pak, tolong gulanya dikurangin kemanisannya. Oke. Kita secara bertahap kurangin dari awal kita launching tahun 95 sampai sekarang mungkin kadar gulanya sudah turun secara bertahap dan sudah cukup mendekati yang lebih menyehatkan. Dan Badan POM juga mendorong ada healthier choice atau pilihan lebih sehat. Nah, kita akan berinovasi terus ke sana seperti itu. Oke, dan tentu saja nih Pak, kita juga melihat kondisi makro nih, di mana saat ini kita melihat bahwa dolar sempat menembus area 18.000, menyentuh 18.200 dan sekarang dolar di kisaran area 17.500. Dan harga oil sempat spike lebih dari 100 USD per barel, walaupun saat ini harga minyak udah di angka 76 USD per barel. Nah, bagaimana dampak terhadap kondisi makro kita ini terhadap
harga bahan baku dan juga harga produk dari Inako itu sendiri, Ya. dan juga bagaimana dampak terhadap daya beli masyarakat saat ini, Pak Adi? Ya, tidak bisa dipungkiri semua terdampak. Ya, kita bukan hanya industri makan minuman tapi semua. Nah, kalau semua mengalami hal yang sama, kami tidak terlalu khawatir. Ya. Karena ini. Tapi memang terus terang tetap berdampak terhadap kinerja. Ya, karena apa? Karena energi, logistik, bahan baku itu naiknya luar biasa. Ya. Apalagi waktu itu plastik ya. Ya. Naiknya luar biasa. Tapi kita hanya bisa menaikkan harga jual kita kecil sekali. Nah, mau tidak mau apa yang harus kita lakukan yaitu upaya perbaikan di internal, mulai dari reformulasi, mencari sumber pemasok yang lebih kompetitif, lebih bagus, mutunya tetap terjaga tapi harga lebih murah. Ya, kemudian kita tadi reformulasi juga ya, kemudian efisiensi di produksi supaya lebih cost OHTK-nya lebih murah. Ini yang terus kita lakukan untuk menjaga portofolio dari kinerja kita akan lebih bagus seperti itu. Nah, itu terus kita lakukan dan yang paling penting adalah tadi salah satunya yang dana yang IPO nanti akan kita gunakan untuk automation dan digitalisasi lebih. Ini kita harapkan ini akan reduce cost juga, cost of production. Karena terbukti dari beberapa unit yang di Pandaan tuh dengan tenaga kerja yang lebih sedikit ternyata lebih bagus. Lebih ini. Nah, inilah yang kita harapkan upaya-upaya itu gitu ya. Oke, jadi upayanya mulai dari mencari pemasok atau supplier yang lebih murah ya, tapi kualitas tetap sama, terutama untuk bahan baku seperti plastik ya Pak ya, sehingga tentu saja bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan budget atau lebih efisien, dan tentu saja berbagai optimalisasi operation juga dilakukan oleh PT Niramas Utama, yang mana ini tercermin dari profitabilitas ya Pak, di mana saya sampaikan kepada para investor di tanah air bahwa walaupun pendapatan mengalami penurunan di kisaran 10,24% dari 838,9 miliar di tahun 2023 menjadi 7.531 miliar di tahun 2025, laba bersih meningkat sangat signifikan dari 1,4 miliar di tahun 2023 menjadi 39,4 miliar rupiah di tahun 2025. Nah, apa resepnya nih Pak? Kenapa walaupun revenue-nya turun, profitabilitas bisa meningkat pesat? Dan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya supaya revenue juga naik Pak? Karena ini yang diinginkan investor. Net profit naik tapi revenue juga naik Pak. Benar, jadi ada beberapa strategi. Sebetulnya strategi ini tidak terkait dengan IPO sebenarnya. Tapi memang kita secara internal mereview kegiatan kita, unit usaha-usaha kita apa. Nah, pada saat itu kita review ada unit-unit kerja yang tidak produktif, bahkan rugi. Kemudian dari manajemen kita putuskan oke, kalau gitu yang tidak produktif ini kita potong aja. Seperti itu unit-unit kerja ya. Kemudian ada beberapa SKU yang ya udah kalau memang SKU ini tidak bagus ya udah kita cut aja seperti itu. Nah, dari dua itu akhirnya ternyata hasilnya menunjang untuk IPO gitu. Nah, itu kan tidak ada kesengajaan karena itu kan 2023 kita review, 2024 kita review. Kita baru memikirkan mau IPO itu kira-kira pertengahan 2025. Iya, betul Pak. Pertengahan 2025 kita cari kenalan sana sini, tanya sana sini. Baru September kita serius untuk mempersiapkan semuanya ya. Sebetulnya itu ketidaksengajaan tapi ternyata itu jalan yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, itu ya. Dan mungkin saya ingin sedikit nambahkan juga yang terkait dengan biaya-biaya ya, kita terima kasih juga ke pemerintah ini karena pemerintah mendengarkan hambatan tantangan yang dihadapi oleh industri. Akhirnya kemarin kan diumumkan biaya masuk bahan plastik dan nafta itu dinolkan kan. Nah, itu salah satu yang akan membantu juga. Nah, kita berharap ke depan pemerintah terus melakukan itu supaya industri itu tumbuh gitu. Karena industri itu, manufacturing itu berkontribusi terhadap PDB paling besar, kira-kira 19%. PDB kita disumbang oleh manufaktur, industri pengolahan dan
penyerapan tenaga kerja paling banyak, nilai tambah paling banyak di situ. Jadi kalau pemerintah bisa mendorong industri makin maju, kita berharap ekonomi Indonesia akan semakin baik. Ya. Nah, kalau ekonomi Indonesia semakin baik, ya pasar saham pasti baik dong. Betul sekali, ya, seperti Pak. itu. Jadi investor pasti happy, growth terus, naik terus, dan seperti itu. Nah, Oke. kita harapkan seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh perseroan walaupun pendapatan mengenai penurunan tipis tapi laba bersih besar adalah ternyata potong-potong SKU ya. Iya. Jadi SKU itu adalah produk-produk yang istilahnya tidak produktif. ada demand-nya atau malah cenderung Iya. mengakibatkan kerugian, ini di-cut-cut. Iya. Jadi mereka akan gantikan dengan produk-produk yang memang sesuai dengan target market Benar, dan memiliki seperti pasar itu. tertentu Iya, ya Pak ya, iya. sehingga bisa menunjang nilai ekonomis atau Iya. profitabilitas dari perusahaan PT Niramas Utama atau Benar. Jelly ini sendiri. Benar. Sehingga tentu saja walaupun produk di launching nggak berarti produk itu akan stay terus ya Pak ya. Benar, Tetapi benar. kalau produknya minatnya kurang, yang mereka tidak akan Ya, ragu untuk ya. cut. Nanti kita akan cari produk Cari yang lain. lain, benar. Selain tentu saja berbagai efisiensi telah Efisiensi. dilakukan, mulai dari pemilihan supplier, Benar, bahan benar. baku, walaupun tidak mengabaikan Ya. kualitas tentu saja Ya, Pak ya. dan supplier pun juga kita punya policy minimal 2. Oke. Kita tidak mau single supplier. Ya. Itu minimal 2 supaya kita bisa lihat competitiveness-nya, pelayanan, servisnya dan sebagainya. Makin banyak supplier makin bagus seperti itu. Oke, makin banyak supplier makin bagus. Setuju Pak saya. Ya. Kan tentu saja kita bisa ada jadi harga pembanding ya Pak Benar, ya. Dan benar. ini bagus untuk investor publik. Jadi Ya. investor publik itu ketika beli perusahaan, perusahaan ini tidak ada Ya. namanya transfer pricing. Ya, Jadi supplier itu betul-betul dipilih yang kualitasnya bagus dan harganya kompetitif. Benar. Dengan minimal ada 2 supplier di Benar, masing-masing benar. Ya. lini produk itu sendiri. Ya, ya. Nah, kemudian nih Pak, kita ingin menanyakan mengenai target 2026. Benar. Bagaimana potensi pertumbuhan revenue dan juga pertumbuhan laba bersih di tahun 2026 ini Pak dari PT Niramas Utama atau Jelly? Ya, jadi kita sudah sepakat di manajemen bahwa penjualan akan meningkat ya. Penjualan akan meningkat, kita berharap minimal sekitar 20% ya peningkatan itu supaya bisa menunjang profit dari perusahaan itu sendiri. Tapi memang 2026 ini kita masih mengandalkan existing SKU. fasilitas yang Oh, ada, fasilitas fasilitasnya. ya. Tapi SKU-nya kita akan launching yang baru ini. Kemarin di PRJ kita launching produk baru. Itu salah satunya Mogo Choco itu. Mogo Choco. Mogo Oke. Choco itu salah satu yang baru. Kemudian nanti September kita akan launching yang baru lagi satu. Oke. Dengan fasilitas yang ada. Karena yang hasil dana IPO itu kita mungkin mesinnya baru datang tahun depan. Oke. Baru berarti 2027 baru terlihat ada SKU baru yang tadi saya harapkan itu seperti itu. Nah, Tetapi walaupun dengan fasilitas yang ada pun Ya. inovasi terus dilakukan oleh Benar, PT Niramas benar, Utama benar. ataupun Jelly, di mana saat ini di PRJ Kota Teman Kosong silahkan ke PRJ. Ini ada produk baru namanya Mogo Choco. Ah. Ini bisa teman-teman beli di sana dan nanti September juga ada launching produk Launching baru baru lagi. dengan fasilitas produksi yang ada. Benar, benar. Dan nanti dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian mesin juga. Ya. Dan mesin ini akan bisa didapatkan mungkin tahun depan ya, awal tahun Benar, depan, benar. sehingga kita juga bisa melakukan ekspansi SKU atau produk lagi, yang mana tadi telah disampaikan bahwa salah satu produk yang cukup menarik yang akan diproduksi tahun depan itu adalah gamis candy ya Pak ya. benar ya seperti itu. Jadi kita terus berinovasi terus nanti kita akan informasikan ke publik setiap launching produk baru seperti itu. Oke, dan di sini kita bisa melihat bahwa mulai banyak pertanyaan daripada teman-teman sekalian ya kaitannya mengenai hal ini, dan di sini kita akan ada pertanyaan yang lain kita akan tanyakan. Nah, ini pertanyaan cukup baik dari Ada Widiasa. Apakah ada pandangan ke sektor olahraga seperti Gami buat efek penambah booster energi? Karena sekarang Indonesia lagi ngetren kaitannya mengenai wellness atau kesehatan. Benar, jadi itu salah satu sasaran kami ya. Tapi kalau mau sekarang sudah ada Energel itu. Oh, udah ada Energel. Energel itu Yang luar mana biasa, Energel. Udah ada ya, nanti dicek Ada dulu ya, Energel dicek, ya. ada Energel. Nah, ini biar diambilin aja nih. Nah, Ini Energel, oke. luar biasa. Jadi Luar biasa ya. Energel ini mengandung guarana.
Oke. Mengandung serat, mengandung vitamin, beberapa vitamin dan fiber serat ya. Oke. Jadi kita selain energinya cukup, vitamin mineralnya, guarananya cukup untuk olahraga. Saya coba ya Pak ya. Silakan. Jadi biasanya kalau orang mau ikut run ya, minum ini dulu, run, tapi dia bawa satu lagi untuk di tengah-tengah jalan gitu ya, minum lagi. Jadi ini energinya kita sudah hitung mencukupi, vitamin mineralnya juga dan segar seperti itu. Nah, itu yang paling Jadi penting. salah satu inovasi ini produk dari tahun berapa Pak Energel ini? Baru tahun lalu. Produk ini baru dikeluarkan tahun lalu ya. Jadi betul kita lihat bahwa PT Nirmal Mas Utama atau Jelly mengikuti tren yang berkembang di Benar, pasar. Di iya. mana memang sempat ada tren kaitan mengenai hidup sehat. Iya. Dan Inaco atau Jelly ini telah mengeluarkan produk Energel untuk teman-teman yang demen olahraga. Di mana bisa makan ini untuk meningkatkan energi ketika olahraga. Bisa untuk tenis, lari, Padel. atau high rocks, pedal yang lagi tren sekarang bisa minum Energel. Oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan dari teman-teman sekalian. Di sini ada pertanyaan yang cukup menarik juga, yakni adalah dari Hardiansyah Didit 3. Jadi Hardiansyah Didit 3 ini menanyakan bahwa bagaimana Bapak memanfaatkan branding produk saat momentum menjelang IPO saat ini, atau sebaliknya Pak, momentum IPO ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan produk-produk Bapak secara lebih luas. Iya. Ya, saya juga merasakan dengan adanya masuk ke IPO ini ternyata orang bicara Inaco itu makin banyak. Nah, ini otomatis akan mendorong branding kita ya, akan memperkuat branding kita. Tapi ini lagi-lagi menjadi tugas perseroan untuk menjaga brand ini menjadi semakin dipercaya oleh publik. Nah, inilah selain kita happy, tapi kita punya beban tugas yang harus kita jaga supaya akan semakin bagus. Nah, lagi-lagi kepercayaan ya. Nah, ini membangun kepercayaan yang paling penting. Jadi antara brand dan IPO ini beriringan gitu ya. Ya mungkin Sukor juga selalu ngomong Inaco, teman-teman Sukor banyak. Nah ini akan memperkuat branding kita. Gitu. Dan di sini ada yang komen juga Pak, ada Widiasa, langsung ikut booth di event-event lari Pak, mumpung lagi hits orang-orang Indonesia running. Ya kita sudah beberapa kita ikut ya, dan 2 minggu lalu kita juga di BSD sana ada fun run, kita juga ikut dan beberapa event ya. Nanti mungkin bisa diperbanyak seperti itu. Dan kalau mau jalan pagi atau Car Free Day, kita ada halte Inaco juga itu di GBK di depan pintu berapa? Pintu 5 ya. Pintu 5 ya. Nah, gitu. Di pintu 5 GBK. Di Sudirman. Jadi waktu CFD itu ada halte Inaco ya. Halte Inaco ya. Inaco. Ya, halte Inaco seperti itu. Oke. Nanti mungkin juga boleh Pak waktu Sukor bikin event olahraga, karena kita sering bikin event pedal, olahraga lainnya. Nanti produk Inaco boleh ada juga Pak ya. Iya, mantap supaya bisa memperkenalkan produk Inaco atau kode emiten Jelly ini secara lebih luas. Mantap. Oke. Selanjutnya kita ingin ada pertanyaan lainnya juga dari Jamaluddin FP. Ini mungkin pertanyaannya cukup unik nih Pak. Apakah ada rencana masuk ke sektor kosmetik? Karena bahan bakunya cenderung nyambung atau mirip. Ya, sementara terus terang kami belum punya rencana masuk ke kosmetik. Tapi sebetulnya nyambung juga karena kami punya unit pabrik yang di Pontianak. Itu khusus aloe vera atau lidah buaya. Nah sebetulnya bahan baku lidah buaya ini banyak dipakai untuk kosmetik juga gitu. Nah mungkin ke depan kalau kita lihat potensi bagus ya, karena kami tahu bahwa bahan baku aloe vera ini banyak yang masih import ya untuk kosmetik. Nah ya mudah-mudahan ada jalan kita bisa terus berkembang ke kosmetik, dan siapa tahu nanti ada yang bisa joint venture sama-sama mengembangkan kosmetik, karena kami tidak punya pengalaman di kosmetik. Pengalaman kami di makanan minuman seperti itu. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup, yaitu dari DRXX. Izin tanya Pak, gimana pendapat Pak Adi tentang GGL pada produk-produk Inaco ini ke depannya, dan apa plan Inaco saat hal tersebut sudah diterapkan? Oke, jadi
fokus GGL. Memang tadi saya katakan ya, dari Badan POM, Kepala Badan POM sudah mengeluarkan peraturan yang baru tentang GGL ini ya, label dengan Nutri Level ABC, ABCD ya. Dan Inako akan terus konsisten berinovasi menuju lebih baik. Ya. Target kita nanti mudah-mudahan bisa ke B. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang ada yang di C, tapi kita tidak ada yang di D lah. Jadi kita ada di C, kita akan mentargetkan ke B. Kalau A itu nggak mungkin karena A itu yang air aja, tanpa apa-apa. Tanpa zat. Pokoknya ada gula sedikit aja udah, ada gula, ada garam sedikit pasti B minimal. B, ya B. B itu sudah bagus seperti itu ya. Dan ini menjadi edukasi konsumen. Ya udah, lagi-lagi kita kembalikan ke konsumen. Kalau konsumen bisa mengatur dietnya sendiri, mau B mau C sebetulnya nggak ada masalah seperti itu. Nah ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih Pak dari Damai, yaitu adalah kaitannya mengenai produk gummy candies dan juga jelly. Seberapa besar potensi pasar segmen ini ke depannya? Apakah marketnya akan membesar atau stagnan aja untuk market ini? Seperti tadi saya katakan, kue pasar di Indonesia ini tumbuh, ya makin banyak kompetitor makin cepat pertumbuhannya, karena ditunjang oleh penduduk dan sekarang generasi muda itu pengen produk-produk itu lebih fungsional, lebih variasi dan tidak hanya sekedar murah, seperti itu. Nah inilah potensi terus tumbuh dan berkembang. Jadi saya kira tidak perlu khawatir karena pasar Indonesia cukup tumbuh. Jadi market Indonesia akan terus bertumbuh ya untuk market gummy dan juga jelly ini, dan tentu saja perusahaan PT Mineral Emas Utama atau jelly ini sangat memperhatikan kebutuhan konsumen. Misalnya sekarang lagi yang ngetren kaitannya mengenai sehat-sehat, ini ada Energel. Dan begitu pula inovasi yang akan dilakukan oleh semuanya dari jelly ini sendiri. Nah sebelumnya kita juga menyampaikan nih teman-teman sekalian bahwa jelly ini merupakan IPO salah satu yang pertama yang mana Sukoskuitas bawa sebagai single underwriter. Wah itu luar biasa ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepercayaannya kepada Pak Adi dan juga jajaran manajemen dari Jelly atau PT Mineral Emas Utama atas kepercayaannya untuk Sukor itu absorb semua single lead underwriter khusus untuk Jelly ini. Yang pertama akan listing di tanggal 7 Juli 2026 nanti. Dan kita terima kasih pertama karena kita ternyata dari OJK memberikan yang pertama ya. Betul. Buku 2 Desember ya. Betul. 2025 kita yang pertama. Kemudian yang kedua, Sukor juga komitmen sebagai underwriter yang luar biasa ya. Dengan single underwriter ternyata punya komitmen yang jelas untuk menjaga kepercayaan kita ini. Walaupun ya seperti kita ketahui ya teman-temannya, market hingga hari ini penurunannya lebih dari 30% year to date, bahkan mencapai 35% dari titik tertingginya, tetapi tentu saja komitmen kita kalau kita udah underwrite, kita akan underwrite dengan full komitmen dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bagus buat perseroan dan tentu saja buat pasar modal Indonesia. Nah mungkin closing statement dari Pak Adi selaku direktur dari PT Mineral Emas Utama atau Jelly, silakan. Kami tentu ingin menjaga kepercayaan, bukan hanya kepercayaan dari konsumen untuk produk kami Jelly, Inako dan produk-produk Inako, tapi kepercayaan dari investor publik harus kita jaga. Oleh sebab itu fundamental perusahaan harus kita jaga, kita terus tumbuh kembangkan akan supaya lebih baik lagi. Dan yang kedua tentunya kami berharap sebagai contoh perusahaan yang menengah tidak perlu takut untuk masuk ke bursa. Meskipun awalnya sulit ya, persiapannya cukup rumit, tapi setelah kami masuk ternyata ini bisa menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain supaya pasar lebih bergairah. Betul gitu. Nah, sekali. ini yang paling penting seperti ini. Terima kasih Pak Adi, dan tentu saja sebagai gambaran bahwa Jelly atau PT Mineral Emas Utama ini akan IPO indikasi tanggal di tanggal 7 Juli 2026 dan semuanya itu adalah saham baru. Di mana dananya ini tidak akan masuk ke shareholder atau ke founder, tetapi akan masuk langsung ke perusahaan untuk pengembangan, di mana akan dilakukan pengembangan SKU baru seperti Gummies Candies yang disampaikan tadi, dan tentu saja ini bertujuan untuk meningkatkan performa baik dari si revenue maupun profitabilitas dari PT Mineral Emas Utama atau Jelly itu sendiri.
nanti. Dan saya Bernardus Wijaya selaku CEO Sekuritas bahagia sekali udah bersama dengan Pak Adi malam hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih bro. Ya, luar mudah-mudahan IPO-nya sukses. Tentu saja Amin, kita percaya akan amin. sukses, dan kami percaya dengan partisipasi publik nanti di penawaran umum pada tanggal indikasi 1 Juli sampai 3 Juli 2026 ini bisa hype banget. Karena mengapa? Karena yang pertama tentu saja bisnisnya itu udah panjang, udah dari tahun 1990, lebih tua dari usia saya, dimana saya udah makan produknya sejak saya kecil, sejak saya usia 6-7 tahun, terutama Nata de Coco. Dan yang kedua yang bisa saya simpulkan dari PT Inako ini atau Jelly tentu saja mereka berani untuk melakukan product development dan product cutting jika misalnya produknya dirasa tidak populer di market, sehingga ini bisa nge-boost profitabilitas dari PT Niramas Utama dari kisaran 2 bio di tahun 2023 meningkat cukup signifikan hampir di angka 40 bio net profit di tahun 2025, dan pengembangan akan terus dilakukan di mana SKU baru udah luncur di bulan ini dan September nanti akan luncur dengan fasilitas yang lama, dan nanti dana yang IPO akan digunakan untuk pembuatan fasilitas baru di mana SKU yang baru akan muncul di tahun 2027 nanti. Dan saya harapkan ini bisa menjadi IPO yang sukses ya Pak ya. Amin. Dan IPO pertama di kuartal 3 2026 dan mudah-mudahan ini bisa memuaskan teman-teman sekalian di kondisi market seperti ini dan bisa membuat porto kalian lebih berwarna lagi, lebih menarik lagi di tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan see you semuanya. See you semuanya, terima kasih. Bye-bye.